Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di sini kami akan membawakan tentang implementasi teori antrian dan rantai Markov di lingkungan Institut Teknologi Sumatera sebagai pemenuhan tugas pengantar proses stokastik. Sebelum dimulai, ada baiknya kita perkenalan dulu yuk. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Apriza Pramudita dengan NIM 121160080. Kedua, ada Anissa Syifa Azahra dengan NIM 121160098. Dan ketiga, ada Christina Clara Tamba dengan NIM 121160101. Latar belakang yang kami bawakan, Institut Teknologi Sumatera adalah institut teknik pertama yang ada di Pulau Sumatera. Institut ini sendiri berada di Lampung Selatan. Embung A adalah ruang terbuka hijau dan fasilitas olahraga outdoor yang terletak di area depan kampus dan dekat gerbang utama Institut Teknologi Sumatera. Teori antrian adalah salah satu studi matematika mengenai antrian atau waiting list yang terdapat beberapa alternatif model matematika yang digunakan untuk menemukan sifat dan optimasi untuk mengambil sebuah keputusan suatu sistem antrian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan sistem antrian pada acara KMK Orde sebelum masuk ruangan, yang termasuk dalam antrian fase tunggal dan multi-server. Yang kedua, kami juga menganalisis antrian di fasilitas game outdoor yang disediakan oleh kampus ITERA di Embung A. Antrian ini dikategorikan sebagai jenis antrian fase tunggal dan multi-server. Rantai Markov adalah suatu teknik yang digunakan dalam menganalisis perilaku saat ini dari beberapa variabel dengan bertujuan untuk memprediksi perilaku dari variabel yang sama pada masa mendatang. Dalam teori rantai Markov ini, kami menggunakan data yang didapatkan dari pengamatan banyaknya ojek online yang melewati gerbang utama Institut Teknologi Sumatera selama rentan pengamatan 10 menit. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi teori antrian dan rantai Markov. Tujuan lainnya adalah 1. Untuk mengetahui definisi dari teori antrian dan rantai Markov. Kedua, untuk mengetahui implementasi sendiri dari teori antrian dan rantai Markov. Dan ketiga adalah untuk mengetahui manfaat dari teori antrian dan rantai Markov. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi atau pengumpulan data, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam metode ini, kami mengamati serta menghitung jumlah antrian pengunjung mahasiswa yang ikut dalam acara KMK Orde pada hari Sabtu 25 Mei 2024 dan juga antrian penggunaan alat olahraga di Embung A pada tanggal 26 Mei 2024 serta pengamatan banyaknya jumlah ojol atau ojek online yang masuk ke dalam kampus ITERA dengan indikasi memakai atribut jaket ojol, Maxim, Grab, atau Gojek. Dalam penelitian ini kami menggunakan beberapa kajian pustaka, antara lain 1. Teori antrian, yang merupakan penerapan dari teori peluang atau probabilistic process stokastik. Teori antrian sendiri mempelajari tentang urutan tunggu untuk suatu proses dalam menunggu dan bagaimana interaksi yang terjadi dalam proses antrian itu terjadi. Antrian ini sering disebut juga dengan QW atau struktur data yang merupakan metode penyimpanan serta pemrosesan data yang menggunakan sistem FIFO atau freeze in, freeze out. FIFO sendiri menyimpan sebuah data yang harus tersusun dan secara berurutan dengan elemen height and tall. Dalam teori antrian sendiri terdapat beberapa server dan fase. Adapun server adalah entitas yang menyediakan layanan kepada entitas lain yang disebut pelanggan atau klien. Server juga sering disebut unit atau perangkat yang menyediakan layanan kepada pelanggan dalam sistem antrian. Setiap server memiliki kapasitas untuk melayani pelanggan satu persatu atau dalam kelompok, tergantung pada model antriannya. Fase sering mengacu pada tahapan atau langkah tertentu dalam proses antrian dan pelayanan. Algoritma yang kami gunakan dalam teori antrian ini seperti pada layar, kalian bisa mempost video ini kemudian men-screenshotnya agar bisa dipelajari lebih lanjut ya. Kemudian digunakan beberapa rumus-rumus dalam teori antrian itu sendiri, seperti tingkat kedatangan pelanggan, laju pelayanan, tingkat utilitas, peluang tidak ada pelanggan dalam sistem, probabilitas ada pelanggan pada sistem, lalu ada panjang antrian, lalu ada banyaknya pelanggan dalam sistem, kemudian ada waktu pelanggan menunggu pada antrian, dan waktu pelanggan menunggu pada antrian. Kamu bisa men-screenshot video ini kemudian mempelajarinya lebih lanjut ya.
Yang kedua, kami menggunakan kajian pustaka tentang rantai Markov. Rantai Markov adalah sebuah model yang ditemukan oleh Andrei Andreyevich Markov pada tahun 1906. Markov merupakan sebuah teknik perhitungan yang digunakan dalam membuat pemodelan berbagai macam kondisi. Model rantai Markov sangat membantu dalam memperkirakan atau memprediksi perubahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Perubahan tersebut akan diwakili melalui variabel-variabel dinamis pada waktu-waktu yang tertentu sehingga dapat menyimpan nilai dari variabel keadaan pada setiap waktu-waktu tertentu. Quote adalah beberapa teori yang digunakan dalam teori Markov ini sendiri. Ada distribusi probabilitas setelah T langkah dan distribusi stasioner seperti pada layar ya. Adapun pustaka pengamatan yang kami gunakan ada KMK Orde, yaitu sistem antrian pada acara KMK Orde merupakan sistem antrian yang digunakan untuk memberikan kenyamanan dan ketentraman dalam acara sebelum masuk ruangan. Kedua ada antrian alat fitness di Embung A Institut Teknologi Sumatera, yaitu menggunakan antrian gym yang disediakan oleh kampus untuk khalayak umum. Dan ketiga ada ojek online atau merupakan salah satu transportasi umum yang berupa sepeda motor dan digunakan sebagai sarana transportasi umum. Adapun dalam penelitian ini kami menggunakan mikroskop Excel sebagai penunjang untuk pengolahan data hasil pengamatan yang didapatkan saat mengamati antrian masuk ke ruangan KMK Orde dan didapatkan hasil sebagai yang tampak pada layar. Kamu bisa men-pause video ini ya. Dari perhitungan tabel sebelumnya didapatkan juga perhitungan pada tabel seperti tampak pada layar ya. Silahkan mempause videonya. Pada pengamatan kedua yaitu pengamatan terhadap antrian alat olahraga di Embung A didapatkan data hasil sebagai tampak pada layar. Rata-rata data ada di sekitar 1,3889 pelanggan dalam sistem termasuk yang sedang dilayani dan yang menunggu, dan rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem adalah sekitar 0,0556 satuan waktu. Panjang antrian, rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian sangat kecil, hampir mendekati 0. Yang berarti antrian hampir tidak pernah terjadi. Pelanggan menunggu dalam antrian rata-rata waktu tunggunya adalah sekitar 1,33. Pada pengamatan ketiga atau pengamatan terhadap banyaknya ojol yang melewati gerbang utama ITERA per 10 menit didapatkan data seperti tampak pada layar. Stat 0 menggambarkan ojek online keluar sebesar 35 ojol dan T1 merupakan banyaknya ojek online yang masuk atau melewati ITERA per 10 menit yaitu bernilai 43. Kemudian didapatkan perhitungan total transisi dan matriks peluang transisi. Kemudian ada diagram Markov-nya. Data perhitungan tersebut seperti yang tampak pada layar ya. Silakan mempause videonya. Kemudian digunakan klasifikasi state untuk mengidentifikasi banyaknya ojol yang melewati gerbang utama ITERA per 10 menit seperti tampak pada layar. Kemudian akan dicari nilai distribusi limit terhadap banyaknya ojol yang melewati gerbang utama ITERA per 10 menit sehingga didapatkan nilai mu 0 sebesar 45/78 dan mu 1 sebesar 135/78. Kemudian dicari waktu okupansi hingga kedua didapatkan seperti tampak pada layar. Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan 1. Pada antrian KMK Orde diperoleh bahwa rata-rata waktu tunggu adalah sebesar 1,4 menit dan rata-ratanya adalah 0,9 antrian. Sehingga disimpulkan bahwa server atau pelayanan pada antrian KMK Orde memberikan pelayanan yang cukup baik atau efisien karena estimasi waktu tunggu tidak terlalu lama dan antrian yang terjadi tidak begitu panjang. Kemudian kedua, sistem antrian alat olahraga outdoor di Embung A ITERA saat ini sangat efisien dengan kapasitas yang memadai untuk menangani laju kedatangan pelanggan yang ada, menghasilkan waktu tunggu yang minimal dan hampir tidak ada antrian. Dengan utilasi hanya sekitar 11,57%, tingkat pelayanan yang lebih tinggi dari tingkat kedatangan menunjukkan bahwa server sangat efisien dalam melayani pelanggan yang berkontribusi pada minimnya antrian dan waktu tunggu yang rendah. Kemudian pada data ojek online yang diolah menjadi data rantai Markov dapat dilihat bahwa kita dapat melihat peluang dari data ojek online ke depannya dengan waktu okupansi 2 kali. Saran dalam penelitian ini, pada saat mengamati atau melakukan observasi sebaiknya dilakukan dengan cermat agar data yang diperoleh tidak terlewat atau salah. Untuk mengolah data dengan menggunakan Excel sebaiknya harus teliti agar
hasil diperoleh tidak salah. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk menunjang keberhasilan dalam penelitian ini. Hasil dokumentasi pengamatan yang kami lakukan selama 2 hari yaitu pada tanggal 25 Mei dan 26 Mei 2024. Nah, bagaimana pembahasan kita hari ini? Mengasihkan bukan? Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kami undur diri dari pembahasan hari ini. Terima kasih. Bye-bye.